Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak para pemirsa YBMD yang sudah sering melihat YouTube channel kami, dan insya Allah hari ini kita tayang kembali, we come back untuk memberikan cerita lagi tentang kisah-kisah mualaf-mualafah Bali, di mana mereka adalah anggota-anggota Yayasan Bali Mualaf Development. Baiklah, tidak berlama-lama, memang Oma orangnya ingin cepat saja, bahwa hari ini kita ada di Villa Firdaus. Firdaus ini nama suami saya. Jadi Firdaus adalah nama suami saya setelah hijrah ke dalam agama Allah. Baiklah, kita akan berkenalan nih. Kemarin bahwa beliau ini baru melaksanakan syahadat. Masya Allah, tabarakallah. Namun ada kisah di balik syahadat ini. Pada prinsipnya beliau itu pada awalnya muslim, mungkin pernah menjadi murtad dan sebagainya, tetapi Allah masih memberikan kesempatan untuk back to the track, kembali kepada jalan ihdinas syiratal mustaqim. Jadi benar-benar di jalan yang lurus. Semoga Allah menetapkan iman Islam hingga akhir hayat. Jadi ini yang kita doakan, yang kita harapkan, dan kita juga minta doa bagi kepada para mualaf-mualafah ya, yang mempunyai tobatan nasuhanya sudah terampuni setelah bersahadat. Oleh karena itu banyak doanya untuk mereka, dan kita minta doanya juga insya Allah barakallah. Baiklah, akan Bu Anjar perkenalkan kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya itu adalah Dewi Anjar Supriyati. Asal saya yaitu dari Kediri, Jawa Timur. Ya, di sini saya ada di Pulau Bali sejak tahun 1992. Jadi di sini awal mula saya datang di Bali itu tujuan saya itu adalah menempuh pendidikan, kuliah di FKIP Udayana tahun itu. Bersama berjalannya waktu dari tahun 1992, terus terang saya dari segi keyakinan agama yang saya anut itu adalah Islam. Tapi ibu bapak Islam ya? Iya, semua keluarga besar di Jawa itu Islam. Oke, lanjutkan. Nah. Kemudian setelah itu kami ada di Bali dari 92 sampai 97, tamat kuliah. Saya masih tetap menganut agama sesuai dengan keyakinan saya, Islam. Kemudian berjalannya waktu di tahun 2000 begitu, terus terang saya mengenal seorang laki-laki yang berasal dari pulau yang jauh di sana, dari Pulau Sulawesi gitu ya. Jadi pemikiran saya tidak terpikir kalau Tuhan berikan, Allah berikan, ternyata dia jodoh saya. Tetapi jodoh yang saya alami dengan suami pertama ya, itu adalah orang Sulawesi dan dia beragama Kristen. Orang Sulawesi mana, Bu? Sulawesi Selatan. Sulawesi gitu, Selatan. Ya, Toraja. Toraja, ya, Toraja ya. Agama Kristen ya. Ya. Kemudian Kristen. Nikah dah ya? Ya, menikah saya di tahun 2001. Terus ya, menikah dengan agama apa dulu? Kristen. Jadi kemudian murtad deh ya? Ya, sudah murtad yang pertama ya. Saya murtad ya. Sebenarnya dalam perjalanan saya beralih ke agama Kristen begitu. Sebenarnya kalau boleh jujur sih, hati naluri seseorang dari akar yang beragama Islam, memang akar kita tuh namanya akar ya sulit lah untuk dilepas masih terasa begitu. Bahkan di usia perkawinan pertama habis menikah itu saya sempat menangis waktu itu. Tapi tunggu dulu sebentar, si calon suami ini memang meminta untuk convert atau jadi keluar dari Islam, meminta ya? Iya. Tidak, kenapa tidak diajak masuk Islam? Ya,
Waktu itu waktu masih dalam tahap pacaran sih komitmennya sih mau jalan masing-masing begitu. begitu. Dia Islam, maaf dia Kristen, saya Islam gitu. Ya namanya kita masih remaja begitu mungkin terbawa rasa ya. Mungkin dengan berjalannya waktu kita pada akhirnya sadar. Akhirnya karena cinta ya? Ya mungkin karena cinta saat itu. Terus dibaptis dong ya? Di mana, di ya, gereja mana dibaptis? Saya dibaptis itu di Jalan Anggrek, Singaraja. Ya, pendetanya itu orang dari Sumatera. Kalau tidak salah pendeta Paulus namanya. Paulus, ya, Itu. Jadi berumah tangga, punya anak gak? Ada. Jadi di sini saya menikahnya bukan di Singaraja tapi di Sulawesi. Di Sulawesi. Saya melalang buana sampai di Sulawesi begitu. Ya tentunya di sini ya apa ya situasinya dengan melihat suasana dengan beda pulau begitu ya bingung juga gitu ya. Apalagi waktu menikah itu ya memang dari pihak keluarga suami sudah izin dengan keluarga saya begitu, maksudnya saya diajak ke sana begitu, walaupun tanpa satupun keluarga saya yang ikut, tapi sudah memberikan doa. Jadi nikah di sana terus balik lagi ke Bali ya? Iya, karena saya di sini tugas saya bekerja di sini di SMK Negeri 1 Singaraja. Oke, sebagai guru. Sebagai guru ya? Iya. Guru apa jadi ngajar? Saya mengajar kewirausahaan. Jadi saya diangkat pegawai ya, mengajar di SMK 1 Singaraja. Jadi di sini saya terus terang diangkat pegawai negeri dari tahun 2000. Oke, kita akan tanyakan lagi tentang kemurtatan beliau ya, karena cinta sama suami meskipun hatinya itu menolak. Udah singkat cerita bahwa berapa tahun bertahan dengan suami? Berjalan sekitar 5 sampai 6 tahun. 6 tahun tuh. Ya, tapi lika-liku perjalanan pernikahan kami ternyata tidak semulus yang saya pikir dan bayangkan, karena pada saat itu suami tergoda dengan perempuan lain. Dan pada akhirnya dia menikah dengan perempuan itu. Dan status perempuan itu saat itu masih punya suami dan masih juga punya anak 2, sama-sama orang dari Sulawesi. Jadi suami saya sampai dikejar-kejar, sudah balik di Bali masih dicari-cari sama perempuan itu, dan perempuan itu sampai mendapatkan suami saya, sampai didapat, sampai mereka menikah, dan sekarang dia tinggal di Jakarta. Masya Allah. Jadi tunggu dulu. Jadi si orang Kristen itu nggak boleh lo nikah lo. Ya, kalau Muslim bisa 4. Ya. Bapak-bapak yang Muslim ya 4 kita boleh lu. Ya sebenarnya kalau berdasarkan kepercayaan ini ya, kalau kita berbicara bahwa Kristen tidak diizinkan menikah, karena di Alkitab itu ajarannya kebetulan dari saudara atau ipar saya hampir semuanya pendeta, itu sebenarnya sudah pada menentang dengan keberadaan suami saya. Tapi begitu. Cinta lagi ya mengalahkan. Tapi ternyata suami saya mengalahkan cintanya dengan perempuan itu gitu, walaupun dia statusnya sudah punya suami, sudah punya anak. Jadi gimana itu, mereka harus cerai dulu dong? Dia sebenarnya pada saat itu dia belum cerai dengan suaminya. Jadi dia hidup bersama suami saya ke sana ke sini seperti dia berpetualang cintanya begitu. Setelah itu saya dengan berjalannya waktu lagi, ternyata suami saya dengan perempuan itu menikah di Jakarta sebelum menceraikan saya secara sah. Masya Allah. Jadi di sini dari pihak keluarga suami yang di Sulawesi, yang sebagian besar itu pendeta, sebenarnya menentang perkawinan itu, karena di Kristen terus terang tidak ada yang namanya perkawinan poligami, kedua, ketiga dan seterusnya, tidak ada poligami, bahwa hubungan perkawinan itu akan putus apabila maut yang memisahkan, seperti itu. Sebenarnya sudah banyak tantangan dari keluarga suami, tetapi karena cintanya ya perempuan itu terus mencari-cari suami saya, dan suami saya juga tidak kuat iman kali ya. Pada akhirnya dia menikah di Jakarta, kalau tidak salah tanggal 5 Juni. Dan saya dikirimi surat kawin langsung dari Jakarta. Untuk cerai. Sampai sekarang surat kawin itu masih saya simpan. Tunggu dulu. Jadi berarti kan harus ada surat cerai. Kalau surat, kita harus punya surat janda loh. Kalau misalkan
bercerai itu harus punya surat janda. Iya. Dan surat kawin itu harus dikembalikan kepada. Ya, seandainya saya menuntut dengan pendeta yang menikahkan di Jakarta itu sebenarnya bisa. Karena pada waktu itu statusnya saya masih sah sebagai istri. Nah sekarang nih sudah selesai ya. Sudah. Jadi udah punya surat janda. Udah pada akhirnya karena dari Jakarta yang pertama suami mengirimi surat cerai karena saya tidak mau dipoligami waktu itu. Kemudian selang 2-3 bulan mereka mengambil sikap menikah dengan catatan saya belum cerai sah secara pengadilan. Prosesnya tidak semudah itu ya. Memang betul. Jadi kita prosesnya perlu beberapa tahapan dan perlu beberapa waktu gitu. Nah sekarang sudah tahun berapa itu bercerai? Itu kejadian cerainya tahun 2008. Oh 2008. Nah sekarang 2008 udah cerai nih. Sekarang kan 2024 tuh. Ya. Dari 2008 ke 2024 berapa tahun coba? Kan 16 tahun. Nah sekarang saya tanya, dalam proses perceraian itu udah selesai lah ya. Nah sekarang setelah cerai, berarti kan agama masih Kristen? Iya, waktu itu terus terang aja saya masa transisi. Dalam artian saya berpikir setelah proses perceraian saya dengan suami pertama, saya ada niat terus terang kepingin pulang kembali ke asal daerah saya di Kediri. Saya dengan suami pertama punya anak satu perempuan. Ya, pada saat ditinggal suami, anak itu masih TK umur 5 tahun. Nah sekarang berapa ya kali? Sekarang 11, anak saya umur 22 tahun dan sudah menikah. Baru kemarin sudah melahirkan, sekarang saya sudah punya cucu. Nah ngomong-ngomong, mohon maaf nih, kan sama suami yang dulu kan, itu anak dalam kepercayaannya atau agamanya apa? Dia harus ke Kristen begitu, karena bapaknya Kristen begitu. Tahun 2009 saya ketemulah jodoh orang Bali, teman satu kantor. Kita inginkan adalah bagaimana hijrahnya seseorang itu ke dalam agama Allah ya, kembali lagi. Cuman ini ceritanya unik nih. Dari Kristen suami pertama ya, kemudian bercerai ya dengan banyak hal yang complicated case. Akhirnya sampai beliau itu 2009, jadi cuma 1 tahun berarti ya, menjanda kan, nikah dengan Hindu. Akhirnya yang tadinya dia Kristen maka masuklah ke dalam agama Hindu. Ya, jadi dari 2009 itu menikah sampai kapan menjadi agama Hindu? Sampai 2022. 2022 kemarin. Jadi lumayan panjang. Punya anak berapa dari? Ya, dengan yang suami yang kedua ini, dia seorang duda punya anak 2. Saya janda bawa anak 1. Saya dengan duda yang sekarang ini punya anak 1 laki-laki. Sekarang sudah SMP kelas 3. Terus tapi agamanya Hindu juga? Siapa? Yang anak laki? Ya, anak laki-laki saya itu sampai sekarang masih agama Hindu. Ya, kita lihatlah situasi karena kita ada di Bali. Kalau anak laki itu kan dibilang puruse begitu. Tapi dari segi keyakinan, ya dia masih tetap ikut bapak, gitu. Terus kalau masalah keyakinan itu pemirsa, mohon maaf lahir batin, ini urusan kolbu, urusan hati. Karena Allah itu, Tuhan itu ada di hati. Biarlah hidayah itu akan datang kepada seseorang itu yang diinginkan Allah, yang dikehendakinya Allah. Oleh karena itu, meskipun ibu dalam keadaan muslim sekarang, tapi anak masih non muslim, ya itu urusan dia dengan Allah. Ya kita doakan saja. Semoga Allah ridho suatu saat. Allah berikanlah hidayah, ya kan. Baiklah pemirsa, memang suasana hari ini agak sedikit kurang, cuacanya tidak bersahabat, tapi kita akan lanjut. Baiklah Bu, yang paling terpenting adalah tadi Ibu setelah cerai 1 tahun ya, 2008, maka tahun 2009 menikahlah dengan seorang pria duda yang beragama Hindu. Nah, beliau posisinya saat itu adalah beragama Kristen. Karena menikah dengan seorang yang beragama Hindu, maka dia kembalilah murtadlah lagi. Apa namanya? Saya juga nggak ngerti. Ya, dia masuk ke dalam agama Hindu. Berarti posisinya dalam keadaan agama Hindu saat itu ya. Berapa tahun nikah dengan suami berarti? 2009 sampai 2000? Sampai 2022 saya baru mengajukan gugatan cerai. Nah sekarang kenapa cerai lagi? Perceraian saya itu
disebabkan oleh 3 poin, 3 faktor. Yang awalnya, yang pertama perkawinan saya dengan suami kedua, tahun pertama sampai ketiga kami nyaman-nyaman aja. Dia sesuai komitmen begitu. Dari segi dalam sebuah rumah tangga itu kita bareng-bareng, keterbukaan ada. Kemudian yang kedua, sifat main tangannya tidak pernah dilihatkan begitu. Kita jadi yang ngerasa aman lah, tidak ngerasa gelisah dengan situasi saat itu karena dia paham. Tahun pertama, tahun ketiga harmonis, romantis ya, saling mencintai. Kemudian di tahun berapa terjadi? Di tahun masuk keempat. Jadi, tahun keempat itu kurang lebihnya tidak salah 2012. Oke. Di tahun 2012 pada saat menikah saya dengan suami kedua, suami kan bawa anak 2 nih. 1 perempuan, 1 laki. Waktu itu anak-anak masih umur 1 SMP, 1 SD. Berat juga ya jadi Bu Tiri, jadi punya anak 3 ya? Ya, tapi anak-anak dari suami kedua ini pada saat awal perkawinan, anak lakinya ikut saya, anak perempuannya ikut ibunya. Oh gitu. Ya, oh jadi satu-satu. Ya. Dengan situasi ya karena salah satu penyebabnya itu ada unsur ketidakterbukaan kami. Ketidakterbukaan dalam apa? Finansial? Ya, dari segi finansial, suami yang dulunya baik, setiap kali dapat penghasilan dari kantor. Sekarang kenapa nih? Sampai belok, tadi ada belok katanya. Ya, ke arah utara, ke arah barat nih? Ya, salah satunya wanita. Bukan, saya tidak tahu masalah wanita apa enggak, saya tidak tahu. Yang penting, yang dulu awal perkawinan itu kalau memberikan finansial dengan anak tiri saya itu di depan saya bareng-bareng, intinya anak-anak datang ke rumah memberikan uang dengan anak-anak lewat tangan saya langsung. Tapi setelah dia belok, dia main kucing-kucingan. Kenapa nggak ditanyakan kok kita sekarang seperti ini gitu? Saya sudah dapat menanyakan kok ada perubahan dan sebagainya. Nah, terjadi terusnya apa tuh? Akhirnya, setelah terjadi ya udah belok itu berarti kita udah tahu nih tidak ada lagi keselarasan. Sudah ada perselingkuhan dalam keuangan. Ya. Nah, sekarang setelah itu apakah Ibu protes kemudian Bapak marah atau bagaimana? Ya, di situ saya bertanya sama suami, kok sekarang kamu beda? Nah, terus pasti karena kita merasakan, kita menanyakan, kok tidak seperti dulu lagi? Ya pada akhirnya dengan mungkin kata-kata debat mulut di antara kami, mulailah dia sifat aslinya muncul, main tangan, tabok mulut, pukul mulut, tampar pipi dan sebagainya begitu. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun begitu, dari 2012 sampai 2022. Ya pemikiran saya sebagai istri, mungkin saya termasuk salah satu istri yang cukup bersabar menghadapi laki-laki seperti dia. Karena saya punya anak laki-laki dengan bapaknya ini. Jadi saya berpikir siapa tahu mungkin di tahun berikutnya dia berubah. Tapi kenyataannya tidak ya? Ya, karena padahal saya sudah sebenarnya tidak betah kepengen gugat tuh dari dulu sebenarnya. Nah sekarang bagaimana proses gugat cerainya? Ya. Perceraian itu sudah selesai dah ya? Gampang? Gampang prosesnya? Susah juga? Susah juga. Jadi di situ setelah 2022 saya mulai berpikir bahwa ke depan sepertinya saya sudah tidak mampu mendampingi suami kedua. Ini sebuah teguran dari Allah. Itu langsung hati naluri saya sudah berkata, ini teguran dari Allah, berarti bahwa orang-orang yang beda keyakinan awal dengan kita, dia tidak tahu bagaimana memperlakukan istri-istrinya begitu. Jadi saya di sana merasa, ya Allah, saya berdosa ya Allah. Bagus. Telah meninggalkan. Para pemirsa, memang ini suatu hal yang unik ya. Setiap rumah tangga pasti ada lah yang namanya ketidakselarasan, ya baik dari finansial atau tadi ada perselingkuhan. Itu suatu hal yang sebetulnya semuanya hanya tipu daya iblis. Sengaja ego kita merasa benar dan suami merasa benar, itulah sebetulnya tipu daya iblis bahwa kita senang dipengaruhi. Memang pada prinsipnya perceraian itu dalam agama Islam sangat tidak disukai ya.
oleh Allah. Bahkan langit pun akan runtuh. Namun kalau kita rumah tangga kita seperti neraka dibilang, ya sebaik-baiknya ya lebih baik kita bercerai untuk kebaikan. Karena memang Allah pun akan memberikan kehalalan tersebut. Bercerai itu halal pada prinsipnya. Jadi kalau beliau ini kan tidak di jalur Islam. Sampai punya suami kedua, yang pertama Nasrani, yang kedua Hindu, tetapi dia tidak mendapat kebahagiaan yang hakiki. Yang sesungguhnya di dalam Islam itu seorang pria atau seorang suami itu adalah imam kita memang. Nah, jadi singkat cerita beliau itu tidak bahagia, sudah 2 kali menikah dengan beda agama. Akhirnya sampai di titik di mana titik rendah itu datang, di mana hidayah itu muncul, dan dia realize bahwa selama ini aku sudah berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu inilah teguran yang terbesar adalah, ku tidak bahagiakan dirimu. Kau punya confidence, kamu percaya dirinya tinggi, tapi kamu tidak percaya dia kepada Allah. Dia lupakan dia. Pede bu, pede itu percaya di diri. Ada juga percaya dukun. Kalau Oma pedenya D-nya besar. Percaya dia itu la ilaha illallah. Jadi dia satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Dan beliau ini orang yang pede. Saya seorang PNS, saya orang ini. Itu pede, percaya diri. Tapi dia tidak percaya, dia tidak percaya Allah. Maka Allah itu sedikit murka. Oleh karena itu, inilah jalannya. Beliau masih disayang oleh Allah. Beliau masih dikasih back to the track. Masih diberikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, singkat cerita beliau akhirnya menggugat cerai kepada suaminya ya. Iya. Dan mulai dia sudah jadi janda toh. Sudah. Nah mulai belajar apa tuh? Belajar Islam ya, itu dari mulai lagi? Dari 2022 setelah saya merasakan situasi rumah tangga seperti itu, saya langsung mengajukan gugatan cerai. Ya, sudah selesai perceraian? Ya, sampai 2 tahun ini baru putus 1 minggu yang lalu. Okay. Harus bertahan, kalau memang niat harus terus terang kenceng. Ya, kalau bertahan karena Allah. Ya, karena sekarang sudah nih, udah bebas nih. Bebas. Jadi bebas dong beneran, jadi bebas dari penderitaan. Bahkan saya sudah bilang sama suami kedua, saya akan kembali ke agama saya. Saya sudah benar-benar merasa yakin, jangan ganggu hidup saya lagi. Silahkan kamu mau cari perempuan lain, saya tidak ambil pusing, silahkan. Ya, yang penting saya disuruh juga sama ibu, mandi juga udah nyari bu. Saya sudah nyaman gitu, karena anak-anak ikut saya semua. Jadi yang bikin kekuatan saya anak-anak. Tapi anak-anak beliau sama saya. Anak beliau? Iya, SMP. Sekarang udah SMP kelas 3, SMP 1. Jadi tapi anak beliau yang 1 dong. Ya, jadi anak kandung toh? Iya. Oh iya udah. Jadi yang anak tiri enggak? Enggak, dia sudah di luar ini saya. Jadi saya sekarang hidup saya tenang, tidak ada penderitaan dalam alhamdulillah saya. Hidup nyaman dengan anak saya. Ya Allah, Engkau berikan hidayah-Mu, ketenangan, kenyamanan hidupku. Itu yang terpenting ya pemirsa. Itu yang terpenting, dan back to the track. Itu terus kemudian seminggu yang lalu udah keluar surat cerai. Sudah surat freedom ya. Tapi ini suatu hidayah sih sebetulnya. Meskipun sebelum bersahadat, karena memang pada basically dia kan Islam sampai kuliah. Tahu dong bacaan sholat pasti nggak lupa dong. Paling nggak surat-surat pendek. Jadi beliau itu belum bersahadat kembali, belum balik kepada Islam itu udah sholat, udah belajar, itu udah suatu hal yang baik ya. Sampai akhirnya kemarin ya, alhamdulillah ya sudah kembali kepada. Saya sudah bersyukur. Semua sudah saya jalani dengan plong. Kembali lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga nih para pemirsa yang mendengarkan ini, saya berdoa semoga kita semuanya ya sakinah mawadah warohmah di jalan Allah khususnya, sehingga kita nanti dipisahkan itu hanya dengan maut. Kedua-duanya dengan maut. Jadi jangan sehidup semati. Sehidup semati itu jangan disebutin Bu, karena se artinya 1 kan. Kalau sehidup, semati, yang 1 hidup, yang 1 mati kan. Yang hidup nanti kawin lagi dah. Ya, jadinya kembali lagi. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak nih Ibu, udah banyak panjang lebar ceritanya, sangat menarik. Para pemirsa, kita sudah mendengar panjang lebar ceritanya tentang ibu yang heboh ini ya. Luar biasa. Tetapi beliau antusias, yang paling terpenting dia lihat semangat sekali dalam menghadapi kehidupan ini. Baiklah pemirsa, kita akan pamit. Kita salam ya. Baiklah Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBMD
siap siaga meraih surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.